warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Zahro Sri Tanjung. Saya adalah mahasiswa PPG dalam jabatan Angkatan 4 LPTK Universitas Muhammadiyah Purwokerto. Hari ini tanggal 6 Desember tahun 2021, saya sudah melaksanakan pendaftaran ujian kompetensi PPG 2021. Saya akan melaksanakan ujian kinerja praktek pembelajaran di kelas 4, tema 4, berbagai pekerjaan, subtema 1, jenis-jenis pekerjaan pembelajaran pertama. Selamat menyaksikan, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabarnya hari ini? Sehat? Alhamdulillah sehat ya. Alhamdulillah sehat ya. Sebelum kita mulai pembelajaran pada hari ini, kita berdoa terlebih dahulu ya. Silakan Evelyn, pimpin doa. Siap gerak berdoa mulai. Berdoa selesai. Terima kasih, Evelyn sudah memimpin berdoa agar menumbuhkan rasa cinta kita terhadap tanah air. Kita menyanyikan lagu wajib terlebih dahulu ya. Kita menyanyikan lagu wajib dari Sabang sampai Merauke ya anak-anak. Silakan. Mulai hitungan ketiga ya Zahra. 1, 2, 3. Dari Sabang sampai Merauke berjajar, sambung menyambung menjadi satu. Itulah Indonesia. Indonesia tanah airku. Aku berjanji padamu, menjunjung tanah airku, tanah airku Indonesia. Terima kasih Zahra sudah menyanyikan lagu wajib dari Sabang sampai Merauke. Dengan menyanyikan lagu wajib itu dapat menumbuhkan rasa nasionalisme kita terhadap tanah air. Teman-teman kalian sudah masuk semua? Sudah masuk Gmatnya? Sudah. Kalau sudah, kita bisa mulai pembelajaran pada hari ini. Walaupun masih dalam kondisi pandemi COVID, kita masih bisa belajar walaupun belajar secara daring ya anak-anak. Kita belajar melalui Gmat. Bu Zahra sekarang mau tanya, di sekitar kalian orang-orang bekerjanya seperti apa? Petani ya? Polisi, ya betul. Dokter, ada yang menyebutkan tadi dokter, guru, terus tadi Bella juga dengar petani, pedagang. Itu termasuk jenis-jenis pekerjaan. Nah, hari ini kita akan belajar tentang tema 4, berbagai pekerjaan, subtema 1, jenis-jenis pekerjaan pembelajaran 1. Tujuan dari pembelajaran ini adalah siswa dapat membuat peta pikiran berdasarkan teks bacaan tempat hidup tanaman teh. Yang kedua, siswa dapat mengklasifikasikan jenis-jenis pekerjaan di daerah sekitar. Yang ketiga, siswa dapat menganalisis pentingnya upaya menjaga kelestarian sumber daya alam. Ada gambar, kalian perhatikan.
Coba kalian perhatikan gambar tersebut. Kira-kira itu gambar apa anak-anak? Teh. Betul, gambar teh. Siapa yang suka mengkonsumsi teh? Suka. Evelyn suka? Suka. Kalian semua suka mengkonsumsi teh? Suka. Zara juga suka mengkonsumsi teh. Kalau hujan-hujan seperti ini enak ya mengkonsumsi teh. Terus sekarang coba kalian buat pertanyaan berdasarkan gambar tersebut. Coba siapa yang bisa angkat tangan? Apakah jika setiap teh berbeda, jenis tehnya juga berbeda? Apakah jika setiap merek teh jenis tehnya juga berbeda? Siapa yang bisa menjawab pertanyaan Evelyn? Coba bisa menjawab Ya, pertanyaan. berbeda. Oh ya, berbeda. Coba sekarang siapa yang kedua yang mau membuat pertanyaan tentang teh? Siapa yang menanam teh? Siapa yang menanam teh? Ayo, siapa yang bisa menjawab? Petani teh. Petani teh. Betul ya? Yang menanam teh ya petani teh. Kalau tadi pertanyaan Evelyn, apakah jenis teh itu berbeda? Ya. Nah, jenis-jenis teh siapa yang tahu? Apa saja kira-kira jenis-jenis teh? Kasih teh oolong. Teh oolong, teh apa lagi? Teh hijau, betul. Itu adalah jenis-jenis teh. Satu lagi, siapa yang ingin membuat pertanyaan tentang teh? Satu lagi, coba. Di mana teh tumbuh subur? Di mana teh tumbuh subur? Siapa yang bisa menjawab? Coba Di dijawab, Pak. pegunungan. Oh, di pegunungan. Di Betul pegunungan. atau salah? Jawaban apa? Betul. Nah, teh itu biasanya dapat tumbuh subur di daerah pegunungan. Nah, kalau membuat pertanyaan itu kita harus menggunakan kata apa anak-anak? Kata tanya. Betul, kata tanya. Kata tanya itu apa saja? Apa sih? Iya, dalam menentukan informasi penting dalam bacaan itu salah satu langkahnya adalah membuat daftar pertanyaan. Kalian tadi sudah membuat daftar pertanyaan. Nah, itu merupakan salah satu langkah menentukan informasi penting atau mencari informasi penting dalam bacaan. Langkah selain membuat daftar pertanyaan untuk mencari informasi penting apa saja coba? Membaca judul, kemudian membaca teks dengan Cermat. iya betul, membaca teks dengan cermat. Mencari informasi penting dari teks. Yang pertama membaca judul teks. Yang kedua membaca teks dengan cermat. Yang ketiga membuat daftar pertanyaan untuk setiap paragraf. Sekarang kalian buka bahan ajarnya yang kemarin Bu Zara bagikan. Sudah menerima semua kan? Nah, sudah. Kalau sudah, coba kalian pertama di situ ada teks bacaan tempat hidup tanaman teh. Sudah ketemu? Sudah. Kalau sudah, kalian baca terlebih dahulu teksnya, dibaca dengan cermat ya. Sekarang coba informasi penting apa yang kalian dapat dari teks tersebut. Tanaman teh tumbuh subur di pegunungan. Di Indonesia tanaman teh tumbuh subur di wilayah pegunungan. Betul atau salah? Betul. Ada di paragraf pertama? Ada ya. Nah, berarti itu
Evelyn sudah menemukan informasi penting jika di Indonesia itu tanaman teh tumbuh subur di wilayah pegunungan. Kemudian yang paragraf kedua, Teh merupakan salah satu tanaman yang tumbuh di daerah dengan ketinggian antara 200 sampai dengan 2000 meter di atas permukaan laut. nah itu adalah beberapa cara tadi menentukan informasi penting dalam bacaan itu. Kita membaca judul bacaannya, yang kedua membaca teks dengan cermat. Kalian tadi sudah membacanya dengan cermat. Kemudian yang ketiga membuat daftar pertanyaan. Kita lanjut ya. Kalian buka LKPD-nya, buka yang LKPD 1. Kalian kerjakan. Cara mengerjakannya bagaimana? Kalian baca dulu petunjuknya, kemudian kalian kerjakan. Di situ ada peta pikiran. Kalian buat peta pikiran dari teks tempat hidup tanaman teh berupa kalimat tanya ya, apa, siapa, di mana, dan bagaimana. Nah, dikerjakan silahkan. Kalau sudah, Bu Zahra minta salah satu untuk mempresentasikan hasil pekerjaanmu. Di mana tanaman teh tumbuh subur? Di mana dulu ya? Di mana tanaman teh dapat tumbuh subur? Siapa yang bisa menjawab? Di wilayah pegunungan. Di wilayah pegunungan. Betul? Yang kedua, Mengapa tanaman teh tumbuh subur di wilayah pegunungan? mengapa tanaman teh dapat tumbuh subur di wilayah pegunungan? Ayo, siapa yang bisa menjawab? Karena udara sejuk. Karena di pegunungan udaranya sejuk. Yang ketiga, Van. Siapa yang suka mengonsumsi teh? Siapa yang suka mengkonsumsi teh? Ayo, siapa yang mau menjawab? Masyarakat di berbagai belahan dunia. Masyarakat di berbagai belahan dunia. Betul atau salah? Betul. Ada kan di dalam teks bacaannya? Bagaimana cara menanam teh untuk mencegah erosi? Bagaimana cara menanam teh untuk mencegah erosi? Dengan rapi berjajar. Dengan jarak Tanaman teh ditanam dengan rapi dan berjajar. Itu dapat mencegah terjadinya erosi. Betul ya? Yang terakhir, yang keempat, Zahra. Apa saja fungsi pohon teh? Apa saja fungsi pohon teh? Ayo, siapa yang bisa menjawab? Untuk mencegah terjadinya erosi. Untuk mencegah terjadinya erosi bisa. Yang satu lagi apa? sebagai bahan minuman. Betul, sebagai bahan minuman. Jadi kalian sudah bisa ya menentukan informasi penting dalam suatu bacaan itu. Kita membuat, salah satunya membuat daftar pertanyaan. Sudah bisa ya. Nah, nanti hasil LKPD 1 kalian foto dan kirim melalui Google Classroom ya. Iya, Bu. Ya, tadi presentasi dari beberapa temanmu sudah betul. Sekarang kalian perhatikan gambar di bawah ini. Gambar apa yang kalian lihat pada gambar tersebut? Petani teh. Sedang apa itu? Memetik teh. Itu di mana memetik tehnya itu? Kebun teh. Oh iya, di kebun teh. Apakah setelah teh dipetik bisa langsung dikonsumsi? Bisa tidak? Tidak. Kalau tidak berarti itu memerlukan pengolahan. Iya tidak? Iya. Iya. Jadi teh itu setelah dipetik tidak langsung bisa dikonsumsi oleh manusia atau oleh masyarakat. Perlu pengolahan terlebih dahulu. Bu Zahra ada gambar. Nih ada gambar.
Ini gambar proses pengolahan teh. Kalian perhatikan dari gambar pertama, kedua, ketiga, dan keempat. Proses pengolahan teh dimulai dari gambar yang nomor 2, menanam teh, kemudian memetik teh, kemudian mengolah teh, yang terakhir mengemas teh dikemas baru bisa dikonsumsi oleh masyarakat. Pekerjaan apa yang terlibat? Yang pertama, kira-kira pekerjaannya apa itu kalau menanam teh? Petani teh. Kemudian proses yang kedua itu pekerjaannya apa? Memetik teh ya, orang pemetik teh. Kemudian proses yang ketiga itu mengolah teh. Yang terakhir mengemas teh. Jadi dalam proses pengolahan teh ada beberapa pekerjaan yang terlibat. Yang pertama itu menanam teh, petani teh. Kemudian proses yang kedua memetik teh, itu berarti orang-orang yang memetik teh, pekerjaannya pemetik teh. Kemudian proses yang keempat itu pekerjaannya orang-orang yang mengolah teh sebelum dikemas. Nah, yang terakhir sebelum dikonsumsi, teh yang sudah diproses, diolah melalui tahap pengemasan. Orang-orang yang bekerja itu ya tukang pengemasan. Jadi ada tugas masing-masing dari pekerjaan proses pengolahan teh, ya kan? Iya. Nah, kalau di sekitar lingkunganmu, kan tadi di awal kamu sudah menyebutkan ada berbagai macam jenis pekerjaan. Coba kalian sebutkan jenis-jenis pekerjaan yang ada di sekitarmu selain guru. Dokter. Dokter tugasnya apa? Mengobati pasien. Mengobati seorang pasien. Ya, betul. Apalagi coba sebutkan. Polisi. Nah, kalau polisi itu tugasnya apa? Menjaga lalu lintas. Selain menjaga lalu lintas, apalagi polisi tugasnya? Menjaga keamanan masyarakat. Iya, betul. Sekarang kalian buka LKPD 2-nya, coba kalian tuliskan jenis-jenis pekerjaan di sekitar kalian. Dan tuliskan juga tugasnya. Siapa yang berani mempresentasikan? Jenis pekerjaan. 1. Pedagang, tugasnya menjual barang. 2. Petani, menanam sayur, buah, padi. 3. Peternak, tugasnya memelihara hewan. 4. Penjahit, tugasnya menjahit pakaian. 5. Dokter, tugasnya mengobati pasien. Jawaban dari Zahra sudah betul atau belum anak-anak? Sesuai? Sudah ya? Sudah. Dari jenis pekerjaannya dan tugasnya sudah sesuai? Sudah. Sekarang coba punya Ataya. Jenis pekerjaan 1. Guru, tugasnya mengajar dan membimbing siswa. 2. Petani, tugasnya menanam dan merawat tumbuhan. 3. Peternak, tugasnya merawat hewan ternak. 4. Pedagang, tugasnya menjual barang atau makanan. 5. Dokter, tugasnya memeriksa orang yang sedang sakit. Dari jawaban Ataya, apakah sudah sesuai anak-anak? Sudah. Berarti kalian sudah bisa ya menentukan jenis pekerjaan dan tugas-tugasnya ya. Jika guru tadi tugasnya adalah mendidik dan membimbing siswa. Petani, tugasnya apa petani? Menanam dan merawat tanaman. Pedagang,
Alam tugasnya apa? menjual Menjual barang, barang atau makanan. Kemudian penjahit tugasnya apa? menjahit pakaian, Menjahit pakaian atau membuat pakaian. Kalian sudah paham ya tentang jenis-jenis pekerjaan dan tugasnya? Sudah paham? sudah, Ada yang ditanyakan? tidak, Tidak. Nah, kalau tidak nanti LKPD 2 sama. Kalian foto, kemudian kalian kirim melalui Google Classroom ya. ya, Nah, kalian tadi menyebutkan ada pekerjaan yang menjadi petani. Nah, petani itu tugasnya apa? menanam dan merawat Iya, menanam dan merawat tumbuhan. Nah, kalau tumbuhan itu berarti termasuk jenis sumber daya alam atau bukan? iya, Iya, benar. Termasuk jenis sumber daya alam. Nah, sumber daya alam itu apa? Siapa yang bisa? Kalian masih ingat tidak? Apa itu sumber daya alam? segala sesuatu yang ada di alam, Segala sesuatu yang tersedia di alam dan dapat dimanfaatkan oleh manusia. Nah, contoh sumber daya alam apa coba? matahari, Angin, air. Kita dapat memanfaatkan sumber daya alam yang tersedia di alam kita untuk kebutuhan manusia. Nah, jenis sumber daya alam itu ada berapa anak-anak? ada dua, Ada dua. Apa? dapat diperbarui dan tidak dapat diperbarui. Iya, betul. Sumber daya alam itu ada dua jenisnya. Sumber daya alam yang dapat diperbarui dan sumber daya alam yang tidak dapat diperbarui. Siapa yang bisa menjelaskan apa itu sumber daya alam yang dapat diperbarui? Sumber daya alam yang jumlahnya banyak. Betul atau salah jawaban dari Najwa? Betul. Betul. Menurut Ataya juga betul atau salah jawaban dari Najwa? Betul. Betul. Sumber daya alam yang dapat diperbarui itu adalah sumber daya alam yang proses pembentukannya terjadi lebih cepat. Proses pembentukannya cepat dan tersedia banyak di alam. Jawaban dari Najwa betul, tapi kurang sempurna. Nah, jadi sumber daya alam yang dapat diperbarui itu adalah sumber daya alam yang proses pembentukannya terjadi cepat dan tersedia banyak. Kalau sumber daya alam yang tidak dapat diperbarui itu apa? Sumber daya alam yang proses pembentukannya terjadi sangatlah lama. Contohnya apa? Minyak bumi, batu Batu bara, apalagi gas, gas. Itu adalah contoh-contoh sumber daya alam yang tidak dapat diperbarui. Nah, kita sebagai manusia, karena kita selalu menggunakan dan memanfaatkan sumber daya alam, apakah perlu atau tidak kita melestarikan sumber daya alam? perlu. Perlu ya, karena sumber daya alam itu harus kita rawat, kita pelihara, kita lestarikan agar tetap terjaga kelestariannya. Nah, bagaimana cara menjaga kelestarian alam? Zaro ada video terkait kelestarian sumber daya alam. Kalian perhatikan dan simak dengan baik-baik ya. Berikut ini adalah upaya-upaya menjaga kelestarian berbagai jenis sumber daya alam. Hewan,
merupakan salah satu dari sumber daya alam. Pastinya kita harus menjaga kelestariannya dengan cara mendirikan suaka marga satwa untuk melindungi hewan-hewan langka, mencegah adanya perburuan dan penangkapan hewan secara liar. Kita juga harus menjaga kelestarian tumbuhan teman agar tidak mengalami kepunahan dan keseimbangannya tetap terjaga dengan cara mendirikan cagar alam untuk melindungi tumbuhan-tumbuhan langka, mengganti tumbuhan yang sudah tidak produktif dengan tumbuhan muda yang baru, memanfaatkan tumbuhan sesuai kebutuhan dan tidak berlebihan. Nah, ayo kita lebih bijak dalam memanfaatkannya dan melestarikan sumber daya alam agar tidak cepat habis dan keseimbangannya tetap terjaga, teman. Nah, setelah menyimak video tadi tentang pelestarian sumber daya alam, berikut beberapa langkah atau cara melestarikan sumber daya alam. Yang pertama, menanam pohon atau reboisasi. Yang kedua, membuat cagar alam. Yang ketiga, melakukan daur ulang barang-barang bekas. Yang keempat, membuang sampah pada tempatnya. Yang kelima, menangkap ikan dengan benar, bukan dengan racun atau pukat harimau. Dari yang Bu Zahra sampaikan tadi, ada pertanyaan? Mungkin Tidak. sudah jelas? Sudah paham? Nah, kalau sudah jelas, sudah paham, kalian buka LKPD 3-nya, kalian kerjakan ya. Sekarang dimulai. Silakan. Bu Zahra minta salah satu untuk mempresentasikan hasilnya. Silakan sampaikan hasil pekerjaanmu LKPD 3. Nanti teman yang lain menanggapi ya. Cara menjaga kelestarian sumber daya alam. 1. Menanam pohon atau reboisasi. Dampaknya bagi lingkungan, udara segar, sejuk, asri, menghasilkan oksigen. 2. Membuang sampah pada tempatnya. Dampak bagi lingkungan menjadi bersih. 3. Mendaur ulang barang. Dampak bagi lingkungan mengurangi sampah. 4. Tidak mengotori sungai. Dampak bagi lingkungan, sungai menjadi bersih. 5. Menangkap ikan dengan cara yang benar. Dampaknya bagi lingkungan tidak merusak ekosistem sungai. Coba yang lainnya, Bu Zahra tanya, apakah hasil pekerjaan Zahra Rainaya itu sudah betul atau belum? Sudah betul ya. Tadi Bu Zahra juga sudah menjelaskan, teman-temanmu juga sudah menambahkan bagaimana cara menjaga kelestarian sumber daya alam. Kalau sudah, kita lanjutkan ya. Dari yang kita pelajari tadi dari awal sampai akhir ini, apa yang telah kita pelajari hari ini anak-anak? Jenis-jenis pekerjaan, apalagi tempat hidup tanaman teh, sumber daya alam. hidup tanaman teh, terus kelestarian sumber daya alam. Itu yang sudah kita pelajari hari ini. Tadi pas awal-awal itu kalian membuat apa? Iya, peta pikiran tentang daftar pertanyaan tempat hidup tanaman teh. Bagaimana perasaan kalian saat pembelajaran berlangsung hari ini? Senang atau tidak? Senang ya? Senang ya? Kesimpulannya apa tadi? Kesimpulannya hari ini kita belajar tentang satu apa tadi? tempat hidup tanaman teh,
tempat hidup tanaman teh. Kita belajar membuat daftar pertanyaan tentang tempat hidup tanaman teh. Yang kedua apa? Jenis-jenis pekerjaan. Kita belajar tentang jenis-jenis pekerjaan yang ada di sekitar kita. Yang terakhir, yang ketiga, Sumber daya alam. menjaga kelestarian sumber daya alam. Jadi kita hari ini belajar tentang mencari informasi penting pada teks bacaan dengan cara membuat daftar pertanyaan. Yang kedua, kita belajar tentang jenis-jenis pekerjaan yang ada di sekitar kita. Yang ketiga, kita belajar tentang cara melestarikan sumber daya alam. Nah, untuk tugas di rumah, nanti anak-anak mengamati salah satu jenis pekerjaan yang ada di sekitar kalian ya, yang berkaitan dengan proses pembuatan makanan atau pembuatan barang. Kalian cermati, amati. Nah, nanti kalian ceritakan apa saja barang-barang atau bahan-bahan dari pembuatan makanan tersebut atau barang tersebut. Kemudian kalian juga ceritakan langkah-langkah pembuatannya. Sebelum kita akhiri pembelajaran hari ini, kita menyanyikan lagu daerah terlebih dahulu ya. Gundul padu Terima kasih yang sudah mau ikut Google Meet hari ini ya. Nah, jangan lupa anak-anak tetap patuhi protokol kesehatan ya. Kita harus wajib memakai masker, menjaga jarak, dan mencuci tangan ya. Tetap jaga kesehatan agar tetap sehat karena ini masih dalam pandemi COVID ya. Tetap jaga makannya. Jika keluar rumah jangan lupa terapkan 3M ya. Sebelum diakhiri, kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Ya, terima kasih Yara sudah memimpin berdoa. Zara akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa kembali di pertemuan berikutnya ya anak-anak. Iya, Bu. Ya.